News on events. After you click or press register, you will receive an authentication email. Once you authenticate, you are now an HWPL member. Sign your support for the DPCW. Choose LP Project from HWPL homepage and open Sign Your Support campaign. You can give your signature in support of the DPCW by filling out your name, nationality, and email address. Click Support now, and your signing is done. From wherever you are, you can become HWPL's member, and you can take part in the peace activity by supporting the DPCW. Join the cause of peace that transcends nations, religions, and ethnicities. Thank you. 하늘의 봄빛이 비추는 평화의 꽃이 모든 눈빛이 그곳을 바라본다네. 하늘의 빛과 사랑이 따스히 감싸고 겨울이 지나 평화의 꽃이 가음 튼다. 빛과 물이 있는 곳에 만물이 피어나고 활짝 핀 평화의 꽃이 인사하네. 바다의 고래
지구촌 가족 여러분 안녕하십니까? Hello and 사랑법인 welcome 하늘 to the 문화 8th 세계 anniversary. Halo dan selamat datang di perayaan tahunan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September yang diselenggarakan oleh Heavenly Culture World Peace Restoration of Light dengan dukungan dari International Women's Peace Group dan International Peace Youth Group. My name is Lee Hyun-hee, and I will be your Nama saya Hee Yun-hee dan saya akan menjadi pembawa acara Anda hari ini. The HWPL World Peace Summit was held on KTT Perdamaian Dunia HWPL diadakan pada tanggal 18 September 2014 untuk mencapai perdamaian dunia dengan membangun aliansi agama dan menetapkan hukum internasional untuk perdamaian. Ketua HWPL Iman Hee yang mengusulkan jawaban atas perdamaian pada hari ini tanda tangan oleh para pemimpin politik dan agama di seluruh dunia dan jalan damai serta pertunjukan khusus oleh pemuda dan wanita yang tak terhitung jumlahnya Since menunjukkan bagaimana perdamaian dapat dicapai. Sejak itu, 18 September tidak hanya memperingati janji perdamaian yang dibuat hari itu, tapi juga berbagi hasil dan pencapaian dari berbagai sektor dalam perjalanan untuk mencapai dunia yang damai. Acara hari ini berbagi upaya dan pencapaian HWPL dan keluarga global sejauh ini, termasuk diskusi internasional untuk menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian. Upaya untuk memperluas pertemuan kantor WARP secara global, kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat hak-hak universal, dan upaya menyebarkan budaya perdamaian, dan arah masa depan dalam melembagakan perdamaian. Saudara-saudara, ada pepatah, pikiran membuat tindakan, tindakan membuat kebiasaan, dan kebiasaan mengubah hidup Anda. Sama seperti pepatah ini, perdamaian institusional yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan akan menciptakan budaya perdamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Dan budaya perdamaian ini akan mengubah dunia menjadi surga yang indah. Saya meminta dukungan dan kerjasama saudara yang kuat untuk pelembagaan perdamaian HWPL, sehingga kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan saling pengertian, komunikasi, dan rasa hormat di dunia tanpa perang. Dengan ini, kita akan memulai perayaan tahunan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September. Kami menerima pesan di seluruh dunia untuk memperingati 8 tahun KTT Perdamaian Dunia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Soy Félix Ulloa, vicepresidente de la República del Saya Salvador. Felix Ulloa, Wakil Presiden Republik El Salvador, dari mana kami mengirimkan pesan perdamaian ini ke seluruh dunia. Saudara terkasih, kami ingin mengirimkan salam persaudaraan dari Republik El Salvador ke keluarga perdamaian. Perdamaian telah menjadi kerinduan di negara kita dan wilayah kami, Amerika Tengah. Perdamaian telah menjadi tantangan. Kami berjuang mencapai perdamaian. Kami menginginkan budaya perdamaian. Kami ingin rakyat kami hidup damai. Itulah sebabnya kami mendukung organisasi HWPL dan ketua mereka, Bapak Lee, dan DPCW. WC, que dirige este Bapak Lee esfuerzo. memimpin upaya ini di tingkat global dan kami ingin mengungkapkan dukungan kami sehingga kami dapat memperkenalkan inisiatif ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga pesan perdamaian ini dapat menjadi bagian dari seluruh dunia. Pelukan sepenuh hati untuk seluruh keluarga perdamaian. Amigas y amigos, this is President. Halo saudara-saudara, ini adalah Presiden Vicente Fox dari Meksiko. Lee Saya ingin bergabung dengan Iman Hee dalam upaya globalnya yang luar biasa untuk membawa perdamaian dan harmoni ke seluruh dunia. HWPL untuk perdamaian adalah organisasi yang hebat, tetapi sekarang beroperasi di Meksiko. Kami sangat dekat di sini di Los Angeles untuk bertemu dengan wakil presiden atau pemimpin atau seluruh benua Amerika. Upaya besar tentang perdamaian ini sekarang mengambil tanggung jawab dari Central Fox yang merupakan perpustakaan kepresidenan kami.
Kami bergabung dengan harapan terbaik dan kegiatan hebat ini untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia, dan tentu saja perdamaian di Meksiko akhirnya muncul semenjak kita bertemu. Kami juga bergabung dengan upaya yang dilakukan organisasi ini mencoba menyusun undang-undang mungkin melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan DPCW. Semua ini membawa paket yang sangat kuat dan sangat bermanfaat sehingga kita dapat bergerak maju dalam upaya perdamaian di skala dunia. Jadi terima kasih Bapak Lee Man-hee. Saya bergabung dengan Anda. Kita bekerja sama, kita akan melakukan hal-hal besar di dunia. Ini adalah saudara Anda, Presiden Vicente Fox dari Meksiko. Bravo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk dunia, untuk organisasi dan juga organisasi KTT Perdamaian Dunia. Nama saya Dr. Ato Torai, Eksekutif Gamkro Trap dan mantan Wakil Presiden Republik Gambia. Hormat saya pertama-tama pada tuan rumah Culture, World Peace, Restoration of Light, dan semua peserta di dunia. Damai sejahtera bagi semua umat dan seluruh dunia. Hadirin sekalian, perdamaian adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Kita dapat mencapai tujuan dan aspirasi pembangunan kita dengan mempromosikan perdamaian di lingkungan kita, rumah, tempat kerja, dan keluarga. Untuk menjamin peralihan yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita dan generasi mendatang, kita harus mendorong budaya damai dan hidup berdampingan secara damai. Kita harus fokus pada keluarga untuk menjamin perdamaian dan mempertahankannya. Keluarga memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian dan masyarakat inklusif. Sangat diperlukan membangun lingkungan yang berkelanjutan yang diinginkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan keluarga yang mendukung, mengembangkan komunitas yang positif, memiliki penilaian emosi dan sosialisasi yang benar, menjadi orang dewasa yang stabil. Ini menghasilkan masyarakat yang stabil. Hanya melalui perdamaian kita dapat mengatasi perang, degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan kemiskinan. Melalui perdamaian, keberadaan manusia akan berbuah. Kita harus terus memelihara budaya perdamaian di seluruh dunia. Saya ucapkan selamat dan terima kasih memberikan saya kesempatan. Salam hangat untuk saudara sekalian. Selamat kepada Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, atas perayaan KTT Perdamaian Dunia ke-8 di Korea Selatan. Betapa sesuainya sapaan Korea Annyeonghaseyo secara harfiah diterjemahkan menjadi melakukan perdamaian atau memiliki perdamaian. Saya bertanya-tanya betapa indahnya dunia jika kita semua selalu dengan sengaja mengatakan hai dan halo dengan niat damai yang murni. Saya berterima kasih kepada HWPL karena menghidupi dan memberi nafas untuk perdamaian. Tidak hanya di program Anda untuk menghentikan konflik, tapi juga dalam rencana Anda untuk melembagakannya ke dalam hukum kita, kebijakan kita, budaya kita. Sebagai advokat perdamaian sendiri, saya bersatu dengan Anda dalam komitmen Anda untuk menjalankan non-kekerasan dalam semua pekerjaan yang kita lakukan dan dalam semua peran yang kita mainkan dalam hidup kita. Tahun-tahun terakhir menjadi ujian besar dan upaya kita mengejar perdamaian tentang hidup bersama secara harmonis. Pandemi global telah mengungkapkan ketidaksetaraan dalam hak dan martabat. COVID akan terus menjadi masalah kesehatan dan ekonomi, yang penyelesaiannya membutuhkan solidaritas global dan prinsip ideal yang harus kita akui sangat baik dalam teori, tapi seringkali sangat sulit dalam praktiknya. Meskipun demikian, saya tahu di dalam hati saya bahwa selama kita memiliki organisasi seperti HWPL yang tanpa henti dan proaktif berkampanye untuk perdamaian, kita semua suatu hari nanti akan menjadi bagian dari komunitas global yang memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang, dengan rasa hormat, dan dengan kebaikan. Terima kasih banyak untuk semua pekerjaan Anda dan terima kasih lagi karena mengundang saya. Saya harap Anda semua tetap baik dan sehat. Perdamaian
institusional landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Selamat kepada HWPL dan Ketua Lee Man-hee atas perayaan tahunan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September. Saya menyampaikan pesan dukungan dan perdamaian saya kepada semua utusan perdamaian, tidak hanya di Filipina, tapi di seluruh dunia. Sementara martabat manusia dikepung oleh penyakit perang, perubahan iklim, dan kemiskinan, kami akan mengatasi tantangan ini dengan mengatakan, "We are one," bersatu dengan HWPL dalam mendukung proyek-proyek yang meningkatkan hak asasi manusia dan meletakkan dasar untuk kehidupan bermartabat. Hormat kami, Alexander Guesmundo. 네, 감사합니다. Thank you. 보내주신 응원과 Terima kasih. Kami menerima pesan di seluruh dunia untuk memperingati 8 tahun KTT Perdamaian Dunia. Selanjutnya, Kang Tae-ho, Direktur Manajer HWPL, akan memberikan laporan kemajuan HWPL. Tolong berikan beliau tepuk tangan yang meriah. HWPL is working to develop an international HWPL bekerja untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang menghentikan sumber perang. Komite Perdamaian Hukum Internasional HWPL yang terdiri dari pakar hukum global dan Bapak Ketua Lee mengumumkan 10 pasal 38 klausul Deklarasi Perdamaian dan Pengakhiran Perang di DPCW. DPCW adalah jawaban untuk perdamaian. Upaya sedang berlangsung untuk mengembangkan ini menjadi dokumen hukum yang mengikat. Buku pegangan DPCW adalah panduan pengajaran untuk DPCW yang disusun dengan kerjasama anggota Komite Perdamaian Hukum Internasional HWPL. HWPL mengimplementasikan proyek buku pegangan DPCW untuk memasukkan pendidikan DPCW dalam kursus perguruan tinggi reguler. Pendidikan buku pegangan DPCW yang mengajarkan nilai dan pentingnya 10 pasal 38 klausul DPCW sejauh ini telah dilakukan lebih dari 64 kali di 27 sekolah dari 6 negara. HWPL juga menyelenggarakan webinar hak asasi manusia untuk mencapai perdamaian melalui penyebaran nilai universal hak asasi manusia. Webinar hak asasi manusia sejauh ini telah melakukan sebanyak 37 kali dengan peserta 63 negara di mana mereka semua melakukan upaya untuk melindungi hak asasi manusia. HWPL akan membangun fondasi perdamaian sebagai sebuah institusi. Religion and ethnic identities are claimed. Identitas agama dan etnis diklaim sebagai penyebab 80% konflik pada saat ini. HWPL berupaya mengembalikan peran agama yang semestinya, yaitu membawa kerukunan dan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. HWPL bekerja untuk mengumpulkan hati umat beragama dan bekerja sama untuk perdamaian. Kantor Perdamaian Aliansi Agama Dunia beroperasi di 274 lokasi dari 129 negara di seluruh dunia.
Para pemimpin agama dari berbagai keyakinan dan denominasi berkomunikasi satu sama lain melalui diskusi perandingan kitab suci. Terutama selama setahun terakhir, diskusi perandingan kitab suci paling aktif telah diadakan yang mengarah pada kerukunan antar pemimpin agama. Kerukunan para pemuka agama yang dimulai pada diskusi perandingan kitab suci membentuk budaya damai dan membawa sebagai hasil melalui pertukaran agama dan budaya seperti pameran aliansi agama, kunjungan ke tempat-tempat suci masing-masing agama, dan banyak lagi. Umat beragama saling memahami dan mengambil langkah di jalan kerukunan umat beragama. Umat beragama mengadakan konferensi perdamaian yang menyerukan di akhirnya perang pada saat ini, juga mengadakan pertemuan doa bersama benua dan agama. Selain itu, SWPL dan para pemimpin agama di seluruh dunia menandatangani MOU yang menjanjikan kerjasama untuk menyebarkan budaya damai. Agama harus membawa umat manusia menuju perdamaian dan kerukunan. Kantor Perdamaian Aliansi Agama Dunia ada tempat aliansi agama besar di mana agama dikembalikan ke keadaan semula dan semestinya. Pendidikan perdamaian HWPL mengajarkan nilai perdamaian dan solusi perdamaian yang berkelanjutan. Saat ini HWPL sedang menandatangani MOU dan MOA dengan lembaga pendidikan di seluruh dunia dan melakukan pendidikan perdamaian yang melatih orang-orang untuk menjadi pengajar perdamaian. Sekarang adalah waktu untuk melakukan pendidikan perdamaian di luar sekolah individu dan di tingkat nasional. Di Filipina, pendidikan perdamaian HWPL dilakukan di 77 institusi pendidikan. The Commonwealth of Dominica incorporated Republik Dominika memasukkan pendidikan perdamaian HWPL ke dalam kurikulum kewarganegaraan nasionalnya. HWPL is implementing peace HWPL education. menerapkan pendidikan perdamaian bahkan di negara-negara di mana konflik muncul. HWPL is leading the way. HWPL memimpin dalam menyebarkan budaya damai. Negara-negara Eropa secara aktif melakukan kamp perdamaian berdasarkan pendidikan perdamaian. Melalui pengenalan pendidikan perdamaian di tingkat nasional, HWPL akan menyampaikan nilai perdamaian kepada anak-anak yang menjadi pahlawan masa depan dan menyampaikan semangat perdamaian kepada mereka. Ini adalah perdamaian abadi yang akan diturunkan sebagai warisan untuk generasi mendatang. Kami berjalan di jalan yang mengarah pada pengakhiran perang dan perdamaian dunia. Kami akan menyatukan dunia dengan budaya damai dan mencapai dunia yang damai yang indah. Terang perdamaian yang menyinari dunia. HWPL. Greetings to the family of peace. I am Kang Tae-ho, Managing Director of Heavenly Culture, World Peace. Salam untuk keluarga damai, saya Kang Tae-ho, Direktur Manager Heavenly Culture, World Peace, Destination of Light. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang menghadiri acara ini untuk mencapai perdamaian. Meskipun sekarang banyak konflik dan krisis di berbagai belahan dunia. HWPL has been working to leave HWPL telah bekerja untuk meninggalkan warisan perdamaian kepada generasi mendatang melampaui kebangsaan, agama, dan etnis. Sekarang saya akan memberikan laporan kemajuan HWPL untuk merayakan hari jadi perayaan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September. HWPL adalah organisasi perdamaian internasional yang terkait dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan Departemen Komunikasi Global PBB. Bekerja sebagai dua sayap, HWPL, International Peace Youth Group IPYG dan International Women's Peace Group IWPG melakukan kegiatan perdamaian dunia dengan para pemimpin dari berbagai sektor dan komunitas di seluruh dunia. May 25, 2013. HWPL pada 25 Mei 2013. Pada hari ini, Ketua HWPL Lee Man-hee memproklamasikan Deklarasi Perdamaian Dunia di depan gerbang perdamaian di Seoul, Korea. Sejak saat itu, gerakan perdamaian HWPL yang bertujuan mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian dunia telah dimulai. Pada 24 Januari 2014, Ketua Lee memediasi kesepakatan perdamaian di tingkat sipil kepada para pemimpin politik dan agama lokal di Mindanao, Filipina. Mindanao adalah wilayah di mana konflik agama dan sosial politik yang sangat intens terjadi, yang telah menewaskan sekitar 120.000 orang dan membuat jutaan orang terlantar selama 40 tahun. Setelah perjanjian perdamaian Mindanao yang dimediasi oleh SWPL ditantangani oleh perwakilan, para pemimpin lokal dan warga Mindanao telah bergerak di jalur rekonsiliasi dan bekerja sama dengan HWPL. On the day the peace agreement was signed, Pada hari penandatanganan perjanjian perdamaian, tanggal 24 Januari ditetapkan sebagai HWPL untuk
memperingati perdamaian. Dan perpustakaan perdamaian serta monumen perdamaian didirikan di seluruh Mindanao memperingati perdamaian bukan perang. Sejauh ini, total 7 monumen perdamaian HWPL didirikan di Filipina. Khususnya tahun 2022, 4 monumen tambahan didirikan sebagai oleh warga lokal di Filipina, meleburkan senjata perang untuk membuat monumen sebagai simbol perdamaian. Sementara itu, kantor WARP HWPL juga aktif beroperasi mewujudkan kerukunan antar umat agama. Setelah HWPL menandatangani MOA dengan Komisi Pendidikan Tinggi Filipina, total 65 sekolah di Filipina juga menandatangani MOU dengan HWPL untuk melaksanakan pendidikan perdamaian. Dengan kegiatan perdamaian ini, HWPL memberikan kontribusi besar untuk meninggalkan perdamaian sebagai warisan bagi generasi mendatang. Pada 18 September 2014, HWPL mengundang para pemimpin dan warga dari semua lapisan masyarakat jadi tuan rumah KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September di Seoul, Korea Selatan. KTT WARP yang dihadiri 4.000 pemimpin dan 200.000 warga dari 170 negara ini merupakan acara internasional terbesar bagi sebuah LSM. Pada konferensi utama acara ini, 3 perjanjian penting ditandatangani untuk hidup berdampingan dan kemakmuran bersama umat manusia. Salah satunya perjanjian pemberlakuan hukum internasional untuk pengakhiran perang dan perdamaian dunia yang ditandatangani oleh mantan kepala negara dan tokoh terkemuka. Lainnya adalah perjanjian aliansi agama dunia yang ditandatangani para pemimpin agama di berbagai denominasi agama. Dan para pemimpin berbagai organisasi berjanji mendesak agar janji-janji ini dipenuhi. Tahun ini menandai peringatan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September dan HWPL bekerja dengan semua keluarga perdamaian di seluruh dunia memenuhi janji yang dibuat di hadapan dunia. Pada peringatan pertama KTT Perdamaian HWPL tahun 2015, HWPL meresmikan Komite Perdamaian Hukum Internasional HWPL, ILPC, yang terdiri dari para ahli hukum internasional ternama. Dengan ketuali, ILPC menyusun 10 pasal 38 klausul Deklarasi Perdamaian dan Pengakhiran Perang di PCW yang berisi langkah-langkah pembangunan perdamaian yang dapat dipraktikkan oleh semua lapisan masyarakat dan diproklamirkan pada dunia 14 Maret 2016. Sejak diproklamirkannya DPCW, sejumlah warga secara resmi menyatakan dukungan terhadap DPCW, antara lain Pan African Parliament (PAP), yang merupakan badan legislatif Uni Afrika yang terdiri dari 55 negara Afrika, Central American Parliament, juga telah muncul sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian dengan cara yang praktis sambil menerima dukungan luas di seluruh dunia, seperti mengumpulkan 741.655 tanda tangan dukungan dari masyarakat sipil di 176 negara. Berdasarkan dukungan itu, HWPL saat ini berupaya mengajukan DPCW ke PBB untuk implementasi. Ketua HWPL PAKPI dan para utusan perdamaian mengunjungi berbagai negara melalui 31 putaran tur perdamaian dunia untuk membangun solidaritas global untuk perdamaian. Melalui berbagai pertemuan perdamaian, utusan perdamaian menegaskan kembali pentingnya membangun solidaritas perdamaian dan berbagai orang dan organisasi seluruh dunia memutuskan untuk bekerja sama dalam solidaritas dengan HWPL. Hasilnya, HWPL menunjuk 199 orang sebagai Dewan Penasihan Perdamaian, 642 orang sebagai duta publisitas. Juga HWPL menandatangani MOA dan MOU dengan 364 organisasi di seluruh dunia. Secara khusus pada acara yang dilakukan di markas besar PBB, ketuali memperkenalkan DPCW dan pentingnya realisasi perdamaian dan menerima tepuk tangan meriah. HWPL mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat di DPCW dan membangun jaringan perdamaian internasional pada saat yang sama melalui tur perdamaian dunia. Kantor Perdamaian Aliansi Agama Dunia adalah langkah pertama mewujudkan perjanjian Aliansi Agama Dunia yang ditandatangani pada KTT Perdamaian Dunia HWPL 2014. HWPL menjalankan 274 kantor WARP di 129 negara untuk membahas cara menyelesaikan konflik antar agama yang merupakan salah satu penyebab utama perang dan membangun perdamaian abadi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tokoh agama dalam diskusi
di masing-masing negara terus meningkat. Sementara itu, SWPL menandatangani MOU dengan 40 organisasi keagamaan menyebarkan budaya damai beragama dan melakukan 174 kegiatan perdamaian agama, termasuk camp perdamaian agama dan pameran persatuan agama. Untuk menyampaikan nilai-nilai perdamaian pada warga dunia generasi mendatang, SWPL menandatangani MOA tingkat nasional dengan Filipina, Guatemala, Sri Lanka, dan banyak lagi, bersama dengan MOU dengan 313 institusi pendidikan. Selain itu, kurikulum dan materi pendidikan perdamaian dikembangkan dan disebarkan ke 73 negara untuk pelaksanaan pendidikan perdamaian. Sejauh ini, 5.838 guru dari 61 negara menghadiri program pelatihan pendidikan perdamaian, di mana 809 guru telah ditunjuk sebagai pendidik perdamaian resmi. Secara khusus, selama 1 tahun terakhir, negara-negara di mana perang dan konflik telah terjadi seperti Ukraina, Afghanistan, Myanmar, dan lainnya, juga telah melakukan upaya besar untuk menyebarkan budaya damai dengan melakukan pendidikan perdamaian. IPYG, jaringan pemuda global yang berafiliasi dengan 907 organisasi di 119 negara, memperluas skalanya tahun lalu dengan menandatangani kemitraan baru dengan lebih dari 200 organisasi. Lebih dari 40.000 pemimpin pemuda dari 88 negara telah berpartisipasi dalam Lokakarya Perdamaian Pemberdayaan Pemuda atau YPW, sebuah platform diskusi pemuda global yang dijalankan oleh IPYG. Selain itu, platform pendidikan dasar pemuda yang disebut Youth Empowerment Peace Classroom atau YEPC telah dilakukan lebih dari 100 kali sejauh ini dan telah diberikan kepada pemuda di 51 negara. Media yang bersama SWPL memimpin melaporkan kegiatan perdamaian yang terus berlanjut di seluruh komunitas global di tengah krisis dan gejolak pandemi. Jaringan media perdamaian ini melaporkan total 22.219 kasus di 201 negara tentang inisiatif perdamaian yang dilaksanakan di komunitas global pada tahun ini. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh media dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan perdamaian dan forum media untuk memperluas diskusi tentang perdamaian melalui pertukaran internasional antar media juga diadakan. Juga SWPL telah menawarkan layanan sukarela di negara-negara yang terkena dampak perang dan bagian lain dunia, memberikan bantuan praktis pada yang kurang mampu dan menyebarkan budaya damai dengan kasih. Sejak didirikan, gerakan perdamaian SWPL terus berlanjut untuk pengakhiran perang dan terwujudnya perdamaian abadi. Such movement was possible because of you. Gerakan seperti itu dapat terjadi karena saudara, keluarga damai yang telah mendedikasikan dan berkorban untuk perdamaian bersama SWPL. There are many people who want peace. Ada banyak orang yang menginginkan perdamaian, tapi hanya sedikit mengambil tindakan untuk mencapai perdamaian. Kami memiliki jawaban untuk perdamaian. Jika keluarga perdamaian kita menjadi satu dan bekerja sama, pada akhirnya kita akan mengakhiri perang di desa global dan memberikan perdamaian pada generasi mendatang yang akan bersinar selamanya. Sekali lagi, saya berterima kasih pada semua keluarga perdamaian hari ini karena telah menghadiri peringatan ke-8 tahun KTT Perdamaian Dunia SWPL 18 September. Dengan ini saya mengakhiri laporan kemajuan. 영원히 빛날 평화를 후대에게 전할 것입니다. 오늘 이 역사적인 H.8 평화 망스테이 제8주년 기념식에 참석하신 모든 평화의 가족 여러분께 다시 한번 감사드리며 이상 경과 보고를 마칩니다. 네, 감사합니다. Thank you. I ask for your support. Terima kasih. Saya mohon dukungan dan kerjasamanya karena SWPL terus memimpin upaya membangun perdamaian dunia. Seperti yang dijanjikan di masa di depan semua orang. Upaya mereka yang menginginkan perdamaian akan menjadi batu loncatan menuju perdamaian sebagai sebuah institusi. Kita sekarang akan melihat utusan perdamaian yang mendukung dan bekerja sama dengan SWPL dalam rangka memperingati 8 tahun KTT Perdamaian Dunia SWPL 18 September. Perdamaian adalah kata ajaib yang menyatukan dunia. Namun kita membutuhkan tindakan praktis dan tegas dari berbagai sektor untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan mendengar dari berbagai pemimpin yang bekerja dengan SWPL di berbagai sektor untuk mendengar tentang pencapaian mereka serta rencana masa depan mereka. Kita akan mendengar dari Majelis Nasional untuk menanamkan nilai perdamaian di Suriname dari Yang Mulia Marinus B, Ketua Majelis Nasional Suriname. Saat ini
Majelis Nasional Suriname sedang aktif mendiskusikan bagaimana mendukung DPCW di tingkat nasional. Semuanya di tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan yang terhormat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, saya Marinus B., Ketua Majelis Nasional Suriname. Tahun ini menandai peringatan tahunan ke-8 dari KTT Perdamaian Dunia HWPL. Perdamaian sebagai sebuah institusi, sebuah yayasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat saya kepada HWPL dan Ketua Lee atas nama Majelis Nasional. Para anggota parlemen melalui fungsi-fungsi pembuatan undang-undang dan pengawasannya dapat memastikan bahwa lembaga pemerintah mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesetaraan gender. Tanpa perdamaian dan keamanan, demokrasi tidak dapat berkembang. Peran para parlemen dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik adalah sangat penting. Sistem politik yang demokratis dan representatif tidak hanya membantu mencegah kerusuhan, tapi juga merupakan kunci untuk memulihkan perdamaian setelah konflik. Para anggota Persatuan Antar Parlemen PBB memiliki sebuah komite khusus untuk perdamaian dan keamanan internasional. Para anggota parlemen diberikan kerangka kerja politik untuk tindakan efektif terhadap ancaman global dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Kaum muda adalah para inovator dan agen-agen perubahan yang berharga, dan kontribusi mereka harus didukung secara aktif dan dianggap sebagai bagian dari membangun komunitas-komunitas yang penuh damai dan mendukung pemerintah dan transisi yang demokratis. Dalam kerjasama dengan HWPL, Majelis Nasional ingin membangun kerjasama atau kerangka kerjasama dalam mencapai pengakhiran perang dan menyebarkan budaya perdamaian melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan perdamaian dan mendorong kebijakan dan program-program tentang pendidikan perdamaian. Saya percaya kita bisa mencapai hal ini bersama dengan deklarasi perdamaian dan pengakhiran perang sebagai suatu pedoman. Kita memiliki banyak prestasi untuk dirayakan dan dibanggakan, tapi jalan kita masih panjang dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mari kita bekerja sama untuk dunia yang terbuka, inklusif, bersih, dan indah, dengan perdamaian abadi, keamanan universal, dan kemakmuran bersama. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Selanjutnya Prabu Mahendra Das, Presiden Kuil ISKCON Makati dan Sri Sri Radha Madhava Mandir akan berikan presentasinya, sebuah platform untuk studi kitab suci agama yang berbeda yang berasal dari pertemuan perbandingan kitab suci kantor WARP telah dikembangkan di Filipina dengan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Tolong berikan tepuk tangan yang hangat. I am Mahendra Das. Hare Krishna. Saya Mahendra Das, Presiden dari Kuil Sri Sri Radha Madhava Mandir dari Filipina. Filosofi kami menyatakan bahwa kita berada di bawah satu Tuhan dan Dia disapa dengan berbagai nama. Jadi ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari kantor WARP dan berpartisipasi dalam dialog dengan berbagai agama untuk mencapai perdamaian dan kerukunan. Is a comprehensive program Akademi Perdamaian Agamawi and sustainable approach to deeper scripture sharing that dan came pendekatan yang out berkelanjutan a untuk product berbagi of kitab the WARP suci yang lebih office dalam that facilitated yang the telah keluar detailed sebagai sebuah produk presentation dari of the kantor philosophy, WARP practices, yang telah beliefs, and memfasilitasi cultures presentasi which are rinci based tentang on the filosofi, scriptures of the Muslim, praktek, Christianity, kepercayaan dan budaya-budaya and yang the didasarkan Hindu, pada kitab-kitab specifically suci agama Islam, the Hare Krishna Kristen, dan movement Hindu, religions. khususnya gerakan Religious Hare Peace Krishna. Academy began during the height of the pandemic. Akademi Perdamaian Agamawi Instead telah of dimulai slowing down, selama we puncaknya doubled selama pandemi. our Alih-alih efforts melambat, to contribute to peace in the field of kami melipat religion. gandakan upaya-upaya That kami is why I became untuk a very berkontribusi bagi enthusiastic perdamaian di dalam bidang when agama. HWPL Philippines Itulah developed this sebabnya saya forum menjadi sangat antusias to an educational ketika program HWPL called Filipina Religious Peace
Academy telah or mengembangkan RPA. forum ini menjadi program This pendidikan. allowed the lecturer Disebut and audience to have Akademi more Perdamaian time to Agamawi atau discuss Religious Peace about Academy atau various RPA. scriptures. The Hal ini RPA telah memungkinkan started para last dosen dan June hadirin memiliki lebih banyak waktu 2021 untuk till berdiskusi tentang November berbagai kitab suci. 2021 and RPA conducted telah it every dimulai bulan Saturday Juni for 2021 3 hingga hours, November 2021 1 hour each dan for dilaksanakan setiap hari Christianity, Sabtu selama 3 Islam, jam, and Hinduism. masing-masing 1 It jam untuk consists of Kristen, 40 minutes of Islam, lecture dan Hindu. by religious leaders, followed by a 20-minute Acara terdiri dari question and 40 answer menit session ceramah oleh para with the pemuka agama, students. dilanjutkan dengan We gained sesi so tanya much jawab knowledge selama about 20 menit other dengan para siswa. religions that we haven't heard before. Kami mendapatkan begitu banyak Moreover, pengetahuan tentang agama lain It yang led us belum to pernah kami launch dengar the sebelumnya. RPA2 last Selain March itu 12 of telah this year membuat kami meluncurkan and was RPA completed kedua on August 12 13 Maret tahun of 20 lalu. lessons from each of Maaf, these 12 Maret tahun 3 ini lecturers. dan telah diselesaikan pada tanggal Here, 13 we are Agustus able to share about dari detailed 20 pelajaran dari practices masing-masing and ketiga beliefs dosen. of each religion. Di sini kami dapat berbagi Classes were tentang made praktik-praktik dan vibrant keyakinan and secara lively terperinci by dari incorporating masing-masing trivia agama. about the religion, Kelas-kelas yang playing dibuat dengan games, semarak dan hidup and showing dengan videos for memasukkan better hal-hal tentang awareness, agama dengan understanding of memainkan the various permainan lessons. dan menampilkan video Aside from the untuk Saturday pemahaman yang lebih lessons, baik tentang berbagai we, pelajaran. the lecturers, Selain met pelajaran every Thursday hari Sabtu, for 1 hour kami para dosen and discussed the bertemu questions setiap hari that came Kamis up selama during 1 the jam previous class dan and mendiskusikan understand more pertanyaan-pertanyaan yang deeply telah muncul the Quran, selama the kelas Bible, sebelumnya and the dan Bhagavad memahami Gita. Al-Quran, Alkitab, I remember dan vividly when we Bhagavad started Gita lebih planning dalam. that we were very excited Saya ingat dengan to jelas prepare ketika kami for this mulai religious merencanakan peace academy. bahwa kami sangat bersemangat untuk Each mempersiapkan Akademi Each Perdamaian lecturer Agamawi ini. believes that Setiap dosen education percaya is an bahwa important key pendidikan to achieving adalah peace. kunci penting. We wanted to untuk reach many mencapai people to perdamaian. join this interfaith Kami ingin menjangkau theology banyak orang program. untuk bergabung Our dalam Muslim program lecturer teologi lintas agama. made an effort to post Dosen the Muslim banner of kami berusaha RPA memasang spanduk on RPA his personal di SNS akun account SNS to invite pribadinya his untuk family and mengundang friends. keluarga dan He teman-temannya. also shared it Dia on juga the telah group membagikannya chat di grup of the diskusi school where sekolah he mereka, teaches to invite his co-teachers di to mana dia join the mengajar RPA. untuk mengajak Likewise, rekan-rekannya para guru untuk I bergabung dalam invited RPA. and Demikian juga, announced this program Saya telah to mengundang our dan temple and mengumumkan congregational program members. ini kepada It Baik was Suci dan para anggota participated jemaat kami. by 30 students who are Christian pastors Acara itu diikuti oleh Hare Krishna 30 devotees mahasiswa yang merupakan and para our pendeta Muslim Kristen, brothers and para sisters pemeluk Hare on the Krishna, first launching dan of the saudara-saudara RPA. Muslim kita pada waktu Through this effort, peluncuran RPA yang we pertama. operated the second Melalui upaya RPA ini, with kami telah 100 mengoperasionalkan participants, RPA kedua together with some dengan 100 graduating peserta bersama dengan students beberapa of a mahasiswa university. lulusan universitas kami. Through RPA, I found that the basic concepts of God, Melalui RPA, who is the cause saya of all menemukan bahwa causes, konsep dasar Tuhan and the creator of yang everything merupakan in all religions are the same, seorang satu but yang different mendatangkan on semua how hal dan adalah pencipta details segala are sesuatu dalam explained. semua agama adalah according sama, to the tapi Bhagavad berbeda Gita. bagaimana detailnya dijelaskan. The Supreme Godhead, who is Menurut Bhagavad omniscient, Gita, knows the past, Tuhan yang Maha present, and Esa, future, yang Maha and Tahu, who is also called mengetahui masa omnipresent, lalu, sekarang dan masa depan, dan yang juga present disebut in berada di everything, mana-mana, and everything berada di happens dalam due to segala His hal, supreme will. dan segala sesuatu In the Bible, terjadi I am karena the Alpha kehendak yang and the tertinggi. Omega, says the Lord, Dalam Alkitab, who is and who Aku adalah was Alpha and dan who is to Omega, come, kata the Tuhan Almighty. Allah, yang ada, yang telah ada, And the dan Quran yang akan datang. states that everything Yang Maha Allah Kuasa. says will happen Dan according to His Al-Quran will. mengatakan bahwa segala As a sesuatu result, yang Allah katakan There is only one akan God terjadi menurut who is kehendak. known by many names, Sebagai hasilnya, hanya ada including satu Tuhan Allah, yang dikenal dengan Yahweh, banyak nama, Jehovah, Buddha, termasuk Allah, Elohim, Yehova, Krishna, and Yahweh, many more. Buddha, Elohim, I became Krishna, dan convinced banyak that we truly believe Saya in the menjadi same yakin one bahwa God, kita benar-benar and percaya that pada the ultimate satu goal Tuhan yang sama, of human life dan bahwa tujuan is to akhir get dari to kehidupan know the manusia Supreme Creator adalah and untuk learn how mengenal to Sang love Him Maha Pencipta above all.
dan belajar bagaimana Furthermore, mengasihi Dia di atas I also segalanya. realize that all bona Selanjutnya, fide religions saya juga should menyadari teach bahwa the semua highest agama goal yang of dapat life dipercaya is to harus know mengajarkan God tujuan hidup yang and to tertinggi, learn how to love Him. yaitu mengenal Tuhan I was able dan to belajar bagaimana understand how mencintainya. God works. Saya dapat A memahami trustworthy bagaimana scripture Tuhan must bekerja. teach the truth, Kitab suci yang dapat and dipercaya made my realization mengajarkan expand kebenaran. more and dan embrace itu membuat my kesadaran saya lebih brothers and berkembang sisters of other dan merangkul religions. saudara-saudara saya dari The agama question of lain. what will happen after death Pertanyaan is tentang one apa yang akan of the terjadi most setelah kematian interesting topics adalah in salah RPA. satu topik paling menarik di The RPA. lecturers discussed Para them dosen from the point of view mendiskusikannya dari sudut of their pandang own kitab suci mereka scriptures. sendiri. And we saw that the concepts of Dan heaven and kami telah hell melihat are almost the same, and how to attain them lies bahwa in the konsep-konsep goodness and surga dan evil neraka of adalah each hampir sama. individual and the help Bagaimana of mencapainya terletak the dalam kebaikan dan kejahatan mediator masing-masing like individu. Lord Jesus Christ and the prophets Dan bantuan and the perantara seperti spiritual Tuhan Yesus masters. Kristus, para nabi dan ahli-ahli In rohani. particular, most of the Secara parts khusus, about salvation in other sebagian besar scriptures tentang keselamatan are dalam recorded kitab-kitab in suci parables, lainnya dituliskan and di it dalam make me perumpamaan-perumpamaan. very more interested Itu telah in membuat saya sangat exploring the tertarik other untuk scriptures menjelajahi kitab-kitab and suci determining the yang menentukan commonalities kesamaan dan and the kesamaan, intersections in them. persimpangan-persimpangan di dalamnya. This opportunity to such comparative knowledge Kesempatan ini of untuk other pengetahuan scriptures komparatif dari kitab-kitab suci allow lainnya me to memungkinkan better saya interact, untuk lebih berinteraksi, communicate, and bridge berkomunikasi the gap between dan the members menjembatani of kesenjangan other religions antara para pemeluk agama and lain our dan congregation, kongregasi kami who enthusiastically yang telah attended secara weekly antusias RPA menghadiri meetings pertemuan-pertemuan RPA and mingguan, listened attentively mendengarkan dengan penuh and perhatian, asked meaningful questions dan about the mengajukan lessons pertanyaan-pertanyaan presented. yang bermakna tentang One of the most pelajaran-pelajaran important yang telah results of disajikan. the RPA program Salah satu is hasil the signing terpenting dari program of the RPA memorandum adalah of penandatanganan understanding memorandum with kesepahaman other atau religions MOU dengan on agama-agama the lain exchange of pada resources pertukaran sumber-sumber and daya learning dan tools alat-alat pembelajaran which are yang available yang in tersedia the di websites. situs-situs web. This will facilitate Ini akan further exchange memfasilitasi of understanding pertukaran pemahaman of the lebih lanjut culture, beliefs, and akan budaya, practices of other kepercayaan-kepercayaan, religions. dan praktek-praktek dari Moreover, agama-agama lain. our Selain members itu, of the Hare Krishna para movement anggota gerakan Hare is now Krishna kami participating in sekarang various sedang peace berpartisipasi activities dalam with berbagai kegiatan perdamaian HWPL, dengan HWPL such as youth camp seperti youth and camp volunteer activities. dan kegiatan-kegiatan sukarelawan. RPA aims to RPA educate bertujuan the untuk religious mendidik para leaders pemuka agama about the tentang teachings of ajaran-ajaran different dari kitab-kitab scriptures, suci yang berbeda, to look for untuk the mencari truth kebenaran yang in ada which di dalam kitab Scripture suci, clearly mana explains the yang will dengan jelas and plan of menjelaskan God according to kehendak what dan was rencana written Allah and sesuai how it dengan apa came yang to be tertulis as a dan reality. bagaimana hal itu terjadi sebagai RPA sebuah kenyataan. have RPA telah institutionalized melembagakan the pendekatan approach dengan in memahami understanding Tuhan secara God mendalam deeply according to the menurut Scripture, kitab-kitab suci. and RPA will soon become RPA an akan educational segera menjadi lembaga institution that will pendidikan educate yang mendidik the orang-orang people tentang kebenaran about Tuhan the truths of God in accordance sesuai dengan to the Scriptures. kitab-kitab suci. I fervently pray for the Saya continuous berdoa dengan establishment sungguh-sungguh untuk of mendirikan ward kantor offices ward yang in every berkelanjutan city di in the seluruh whole kota, world. di setiap kota di seluruh dunia. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Glorifying the names of God Dengan memuliakan is nama-nama one of Tuhan the easiest way adalah salah satu cara of termudah attaining love untuk of God mendapatkan cinta Tuhan and peace dan among us. perdamaian di antara kita. We are one. Kita adalah Hare satu. Krishna. We are one. Hare Krishna. Thank you very much. Last but not least, we Terima will kasih banyak. Terakhir kita akan mendengar dari Octavia Alfred, Menteri Pendidikan Republik Dominika. Republik Dominika adalah negara yang terletak di Karibia, dan Kementerian Pendidikan Agama dan HWPL bekerjasama untuk mengadopsi pendidikan perdamaian HWPL sebagai bagian dari kurikulum publiknya. Program contohnya akan dimulai pada bulan Oktober dan akan diperluas ke semua sekolah di dalam negeri pada tahun 2023. Berikan tepuk tangan yang hangat. Selamat sore semuanya. Saya
Bernama Octavia Alfred. Saya bekerja sebagai perwakilan parlemen untuk daerah pemilihan Castle Bruce. Vocational Saya juga training and bekerja national sebagai Menteri Pendidikan, excellence. We are Perencanaan speaking Sumber today Daya Manusia, about the Pelatihan Vokasi dan Keunggulan HWPL Nasional. Peace Curriculum, Kita sedang which was berbicara hari ini introduced tentang into the kurikulum school's perdamaian curriculum in HWPL Dominica yang diperkenalkan as ke part of the kurikulum sekolah di health Dominika and family life education, also sebagai bagian dari integrated into pendidikan social kesehatan studies dan and kehidupan also as a keluarga, standalone, diintegrasikan depending ke on the dalam concept that studi-studi we sosial have dan to juga teach. sebagai yang The berdiri sendiri. HWPL Peace Tergantung Curriculum pada konsep-konsep has yang harus kita proven to ajarkan. be very helpful Kurikulum in addressing the perdamaian challenges HWPL telah of terbukti our sangat students membantu in Dominica, dalam menjawab and not just tantangan-tantangan students, dari but para even siswa kami di what they take Dominika. home to their friends Dan and bukan their hanya parents, and siswa-siswa, also our tetapi bahkan teachers. apa yang We mereka think bawa that the pulang peace pada curriculum is teman-teman something that mereka is dan orang helping tua us. mereka dan juga guru-guru We kami. are going to keep that Oleh in karena our itu, kami curriculum. berpendapat bahwa It is going to kurikulum be a resource perdamaian that's adalah going to be sesuatu yang at membantu our kami. schools for a long Kami akan time, menyimpannya because we dalam know kurikulum kami. when we get it right, Ini akan menjadi sumber then we daya won't have yang to be akan ada di fixing certain sekolah-sekolah things. kami untuk If we waktu can yang get lama. it right Karena kami tahu at bahwa preschool kita akan level, melakukannya we dengan don't have to benar. fix Kita anything tidak at perlu secondary memperbaiki level. hal-hal If we tertentu. can get it right Jika while the kita bisa students are melakukannya 7, dengan 8, benar 9, di 10, tingkat we don't have prasekolah, anything to kita fix tidak perlu when memperbaiki children reach apapun di tingkat 14. menengah. And we are just so Jika happy kita for it. melakukannya dengan benar Part of saat it is para also siswa di level integrated 7, in 8, the 9, civics 10, kita curriculum. tidak Our memiliki civics apapun untuk curriculum is diperbaiki ready, ketika and we're anak-anak mencapai excited. We'll be 15. piloting in the new school Kita year, hanya sangat and we senang wait akan to hal see itu. better results Pendidikan perdamaian HWPL as in the juga next terintegrasi dalam kurikulum coming year. kewarganegaraan. So we want to thank Kurikulum everybody kewarganegaraan who kita are on sudah board. siap dan kami sangat bersemangat. HWPL is a wonderful Kami akan program. menguji coba We're di tahun excited ajaran about baru, it, and we dan know kami that menunggu untuk melihat hasil yang lebih baik di HWPL tahun mendatang. will take root in Jadi kami Dominica, ingin berterima kasih and kepada it has semua orang yang already berada di begun. dalamnya. And when this thing is HWPL adalah fully program yang luar biasa. implemented, Kami we bersemangat just cannot tentang wait hari to see kami the tahu bahwa fruits of that HWPL akan berakar di curriculum. Dominika And we are dan sure ini that akan dimulai Dominica dan ketika ini will be diterapkan sharing the sepenuhnya, fruits of kita tidak sabar untuk HWPL melihat with buah-buah other dari countries. kurikulum And we ini. are happy that Kami yakin Dominica will Dominika akan be membagikan buah-buah benefiting from this HWPL ke program. negara-negara We are lain. just so glad that Kami we were sangat senang chosen. bahwa Dominika akan mendapatkan It's manfaat dari normal, program our ini. culture Kami sangat is senang bahwa kami normally terpilih. peaceful. It is just Budaya going to kita make us biasanya penuh a damai, better dan people. ini hanya And akan so we membuat kami thank menjadi all those bangsa yang lebih baik. who are involved Jadi kami in this menyampaikan, program, and we just mengucapkan cannot terima stop kasih pada thanking you semua for pihak yang choosing terlibat dalam Dominica. program ini, dan kami tidak bisa berhenti berterima 네, kasih kepada Anda 감사합니다. karena telah memilih Terima Dominika. kasih banyak. Presentasi itu jelas menunjukkan bahwa artikel di PCW sedang direalisasikan satu persatu. Terima kasih sekali lagi untuk semua pembicara pada hari ini. Ada juga orang lain di seluruh dunia yang bekerja keras untuk melembagakan perdamaian. Saya benar-benar percaya bahwa upaya Anda sekalian akan mempercepat budaya damai sebagai norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, we will hear commemorative. Selanjutnya kita akan mendengar pidato peringatan dari masing-masing organisasi yang memimpin pekerjaan perdamaian HWPL untuk memperingati peringatan tahunan ke-8. Pertama adalah Bapak Chong Yong-min, Direktur Jenderal IPYG. Pemuda di seluruh dunia telah menjadi putusan perdamaian dan melakukan proyek-proyek praktis untuk berbagai topik, termasuk Jalan Damai, Surat Perdamaian, menyebarkan budaya damai, dan penyatuan semenanjung Korea untuk masa depan kaum muda. Sekarang kita mendengar dari Direktur Jenderal Chong Yong-min yang akan memimpin kegiatan perdamaian pemuda dari pusat. Semuanya telah memberikan tepuk tangan yang meriah. Salam untuk keluarga perdamaian dunia. Saya Yong Min Chong, Direktur Umum IPYG. Hari ini menandai peringatan ke-8 tahunan KTT Perdamaian Dunia HWPL, di mana kita berjanji untuk bekerja untuk perdamaian di hadapan langit dan bumi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kerjasama dan pengorbanan mereka untuk bekerja demi pengakhiran perang dan perdamaian dunia. HWPL didedikasikan untuk menggenapi perdamaian berkelanjutan yang bukan hanya impian seluruh umat manusia, tapi juga tujuan akhir kita. Dengan kata lain, kita akan menghentikan semua perang untuk meninggalkan perdamaian bagi warisan abadi bagi generasi mendatang. Pada bulan Januari 2014, Ketua HWPL Bapak Lee Man-hee menanyakan satu hal kepada orang-orang ketika dia mengunjungi Kepulauan Mindanao, Filipina yang penuh dengan konflik. Dia bertanya, apakah Anda ingin meninggalkan perang untuk generasi mendatang? Atau apakah Anda ingin meninggalkan perdamaian? Semua orang berkata, perdamaian. Ketika delegasi perdamaian HWPL melakukan tur perdamaian, semua orang yang mereka temui mengatakan bahwa mereka menginginkan perdamaian. Betul sekali.
Semua orang menginginkan perdamaian. IPYG percaya bahwa HWPL memegang jawaban untuk perdamaian. Sejak 2013, IPYG telah berafiliasi dengan pemuda di seluruh dunia untuk mewujudkan DPCW. Kami telah mengusulkan 10 pasal 38 klausul DPCW untuk perdamaian dunia dan pengakhiran perang. Dan kami bekerja dengan komunitas pemuda global sebagai satu keluarga untuk mengaktualisasikan nilai-nilai perdamaian dalam deklarasi ini. Di masa pandemi, IPYG berfokus pada kaum muda yang tidak mampu mengemban pendidikan minimal untuk masa depan mereka. We brought the youth around the world Kami together. menyatukan para pemuda di seluruh dunia untuk membantu mereka yang seperti keluarga bagi kami. YEPSI, sebuah program pendidikan yang diciptakan untuk kaum muda, telah diadakan 3 kali dengan lebih dari 1.500 pemuda dari 59 negara sebagai peserta sejauh ini. YEPSI disusun mengambil satu langkah lebih dekat menuju perdamaian dengan membantu kaum muda menjalani kehidupan yang layak. Dimulai dengan perang orang tua untuk rumah tangga yang damai, YEPSI mencakup kesehatan fisik dan mental, kesetaraan gender untuk hidup berdampingan tanpa diskriminasi dan prasangka, And job capacity training for dan youth. pelatihan kapasitas kerja untuk jalur karir dan keahlian kaum muda. Inilah bagaimana perdamaian dan hak asasi manusia dapat dicapai bersama-sama. Kami menyelenggarakan program ini agar kami dapat melindungi hak-hak dasar kaum muda di seluruh dunia sehingga setiap orang dapat hidup bahagia tanpa tertinggal. The IPYG also hosts IPYG juga menjadi tuan rumah YEPW yang merupakan platform diskusi pemuda regional 45 kali di 44 negara setiap tahun. Ini karena kami menyadari bahwa dialog adalah yang paling penting ketika membangun jaringan pemuda global. Oleh karena itu, IPYG menjadi tuan rumah bagi YEPW di berbagai wilayah untuk berbagi isu terkini dan mendiskusikan bagaimana mencapai perdamaian. A participant recently said, Seorang peserta baru-baru ini berkata, "Saya hanya ingin mengatakan, mari kita lakukan bersama. Anda dan saya, kita adalah pemuda dan bukan pengambil keputusan. Kita tidak memegang kekuasaan. the only power we have is solidarity and Satu-satunya cooperation. kekuatan yang kita miliki adalah solidaritas dan kerjasama." Pesan ini berisi alasan mengapa IPYG mengadakan YEPW. Kita harus melindungi diri kita sendiri dan menyatukan suara kita untuk mengubah dunia. Karena itulah kami akan terus mengembangkan YEPW menjadi wadah diskusi pemuda nasional dan internasional sehingga kami dapat melembagakan dialog dan kerjasama untuk perdamaian. Nothing can repay. Tidak ada yang dapat membalas nyawa yang hilang. Ini adalah pesan yang disebarkan IPYG dan pemuda di seluruh dunia kepada para pembuat konflik dan kepala negara. Dalam 3 tahun terakhir, umat manusia berpikir bahwa perdamaian akan tercapai hanya jika kita mengatasi perang dengan virus ini. Namun, perang melawan virus ini menyebabkan perang antar manusia. Ada banyak konflik, termasuk perang Rusia-Ukraina, yang terjadi pada saat ini. Yang lebih parah lagi, yang dikorbankan adalah kaum pemuda. IPYG bekerja menuju 2 tujuan untuk melindungi kehidupan dan hak asasi kaum muda. Goal is to receive promises Tujuan from pertama adalah untuk menerima janji dari negara-negara berpengaruh untuk mendukung perdamaian dan DPCW. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan budaya damai yang berpusat pada dialog hingga konflik dapat diselesaikan secara damai. Untuk mencapai ini, IPYG menciptakan jaringan perdamaian global dengan pemuda di seluruh dunia dengan berkomunikasi dan berbagi ide. YG has newly Pada partnered tahun lalu, IPYG baru saja bermitra dengan lebih dari 200 organisasi pemuda di seluruh dunia. IPYG dan organisasi lain telah berjanji untuk bersatu untuk perdamaian. Selain itu, mereka mengatakan, mari kita ciptakan perdamaian dengan tangan kita untuk meninggalkan perdamaian yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Juga berjanji untuk menjadi afiliasi dari IPYG.
Kami akan terus memperluas jaringan pemuda global kami untuk mencapai 2 tujuan tersebut di atas. Tidak akan ada yang menghentikan langkah kita. Tidak pandemi, tidak perang, tidak konflik. Untuk keluarga perdamaian global, tolong terus perhatikan para pemuda untuk maju mencapai perdamaian, yang merupakan harapan umat manusia. Saya percaya bahwa pemuda kita akan mencapai perdamaian tidak peduli apa kata orang. Ini karena kita memiliki DPCW yang merupakan jawaban atas perdamaian. Dan karena kita adalah satu. We are one. Terima kasih. 네, 청년들의 힘차고 주체적인 움직임. Saya berharap gerakan pemuda yang kuat dan otonom akan mencapai perdamaian. Terima kasih sekali lagi. We will now hear from IWPG. Sekarang kita akan mendengar dari Ketua IWPG Yoon Hyun Suk. Hati keibuan, pengorbanan, dan kesukarelaan wanita adalah ekspresi kasih yang terbesar. Ketua Yoon Suk Yoon yang membangkitkan harapan akan perdamaian di hati 3,9 miliar wanita di seluruh dunia akan memberikan pidato peringatannya. Semuanya mohon beri dia tepuk tangan yang hangat. 평화의 가족 여러분 안녕하십니까? Hello, peace families. I am Hyun Suk Yoon, the chairwoman of IWPG. Thank you to everyone who are attending this 8th anniversary of the September 18th HWPL World Peace Summit. 8 years ago today, we made a promise to achieve peace in front of heaven and all people, and we sincerely thank all of you who have worked so far with the heart that the promise will surely come true. Many things happened in the world this year. It was also a time when we longed even more for peace as we see the pandemic, the catastrophe caused by climate change, and the endless wars and conflicts that have hit the world. About 80,000 Russian soldiers were killed or injured in the Russian-Ukrainian war alone, and over 15 million refugees were displaced in Ukraine, the largest number since World War II. In the aftermath of the war, even neighboring countries are experiencing economic and energy crisis, and their livelihoods are being threatened. Thousands of people have lost their homes and loved ones because of war. A photo of a Ukrainian soldier's mother holding the body of her child who lost his life on the battlefield and crying captures the horrors of war. There was a period of war like this in Korea as well. The June 25th war, a tragedy of kinship conflict, is just that. Chairman Man-hee Lee, the founder of HWPL, was in the front line of this war as special forces due to the outbreak of the Korean War while attending school. A battlefield without food, enemy shells pouring down like rain, and the cries in the midst of friendly shells. Chairman Lee has personally experienced war, so he knows very well how horrific war is. So, furthermore, in order to achieve a world of peace without war and to leave such a world as a legacy for the future generations, Chairman Lee went around the world 31 times calling for peace while transcending borders, races, and religions. Although he is now over 90 years old, Chairman Lee's walk of peace continues. This is because the light of heaven is with Chairman Lee. The work of peace achieved by Chairman Lee and HWPL in Mindanao, Philippines, has become a precedent for peace that we, who are suffering from war, should aim for, and a light of hope in a world that is tainted with conflict. When Chairman Lee was offered the role of a mediator for resolving the conflict in Mindanao, Mindanao was the largest bloody conflict in Asia, where the military clash between the Philippine government and Muslims continued for more than 40 years, resulting in more than 120,000 deaths and 3.5 million refugees. However, on January 24, 2014, the Civil Society Peace Agreement Ceremony was held for peace in Mindanao.
It was hosted by HWPL and attended by over 300 citizens of Mindanao, moderated by Chairman Lee and signed by the Catholic Archbishop and the Muslim leader, the governor. This led to a commitment to the cessation of acts of conflict and cooperation in peace. Chairman Lee reminded us that God's will is not war but peace, and brought an end to the 40-year conflict that neither the government nor the military, the Pope, nor the law could resolve. Since then, in Mindanao, Philippines, January 24th has been designated as HWPL Day, and a peace monument has been erected to recognize and commemorate HWPL's peace activities and their contributions. Therefore, IWPG also intends to commemorate and inspire women's peace activities by building the world's first IWPG Peace Activity Monument in Mindanao, which has become a milestone for peace. As a wing of HWPL, the International Women's Peace Group has witnessed all these peace work firsthand and became convinced that DPCW is the answer to peace. In response to this, IWPG has been working for peace by gathering the heart of 3.9 billion women around the world, following the spirit of peace of the chairman of HWPL. Like the miracle of peace and love achieved in Mindanao, IWPG is also developing a peace project based on DPCW to create a work of peace that only women can do. Today, we would like to share its progress. First, IWPG works as one with 3.9 billion women around the world. As HWPL's Chairman Lee always explains, we are one. IWPG also holds Only Peace Conference and International Women Leaders Peace Conference in each branch to introduce and support DPCW, bringing women from all over the world together. In particular, this year during the United Nations Commission on the Status of Women, CSW, IWPG co-hosted a side event with the Ministry of Women, Family and Gender of Côte d'Ivoire. In response, IWPG gathered UN ambassadors and ministers of women from each country to speak on the necessity and justification for the establishment of the DPCW as a new international law. Meanwhile, DPCW is introduced and promoted to peace citizens around the world through regular meetings of the International Women's Peace Network. Secondly, IWPG is working to help all women around the world establish the right values through peace education. In order to cultivate the spirit of peace, we are actively conducting the development of peace curriculum for women around the world and is actively continuing the Women's Peace Lecture Training Education or PLT on a regular basis. In particular, during this year's UNCSW, we proposed Women's Sustainable Peace Education and Actions. Third, we are carrying out the Plant Peace Project to spread the culture of peace around the world. Among them, the International Loving Peace Art Competition has been held for the 4th year this year as one of the main projects. This is an opportunity to enlighten and purify the world's children and youth who will become future leaders as well as mothers and teachers attending the event with the spirit and mind of peace. This year, over 12,000 children and youth from 52 countries participated, and it will continue to expand with each passing year. Fourth, IWPG is carrying out peace activities in cooperation with 100 branches and 450 organizations around the world. During the UNCSW this year, the IWPG Virtual Fair was also operated to exchange with 1,200 women from 93 countries. Recently, in order to end the Russia-Ukraine war, a letter was sent to FEMA representatives of each country, asking them to join the urging for the cessation of Russian war. In response, women's representatives from each country are working with IWPG
country to have the courage to condemn the war and continue providing international and humanitarian aid to civilians. At this point in time, when the limits of existing international law are exposed due to the outbreak of wars and conflicts, we have seen and heard of the peace that has blossomed in Mindanao. If all of us 3.9 billion women become messengers of peace, and women from all over the world celebrate and educate the spirit of peace, and call for peace and an end to war, then the flowers and fruits of peace that bloomed in Mindanao will surely bloom and open all over the world. Let us all become messengers of peace, regardless of age or gender. The work of peace that we are participating in now will be recorded as great history that will not be repeated in future generations. Let us not change our heart of the first peace we promised in September 2014 in front of heaven and people, and let's make sure to fulfill the promise. Let's make it happen. We are one. Thank you. Mari kita pastikan untuk memenuhi janji itu. 네. Mari kita mewujudkan 평화 국제법촉구와 평화 교육을 통해 만들어가는 I'm looking forward. Saya menantikan perdamaian inklusif IWPG yang dibangun melalui pendidikan perdamaian dan advokasi hukum internasional untuk perdamaian. Terima kasih. We will now hear the commemoration. Sekarang kita akan mendengar pidato peringatan dari Bapak Ketua HWPL Iman Hee. Bapak Ketua Lee adalah pendiri HWPL, sebuah organisasi perdamaian dunia. Dan beliau telah menunjukkan kemungkinan perdamaian bagi seluruh umat manusia dengan mengusulkan kerangka kerja untuk perdamaian berkelanjutan yang mencakup di PCW, Aliansi Agama dan Pendidikan Perdamaian. Pesan perdamaiannya yang dibagikan setiap tahun menyatukan hati semua orang. Mohon berikan beliau tepuk tangan yang hangat. Salam damai sejahtera buat para hadirin di acara peringatan KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September yang ke-8. Senang bertemu dengan saudara semua. Saya Manhili, Ketua HWPL. Apa kabar semua? Dunia sedang mengalami kesusahan besar akibat pandemi corona. Tetapi saya percaya bahwa kedamaian senantiasa menyertai keluarga perdamaian kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, apakah sebenarnya tugas kita? Apakah tugas yang harus dikerjakan di zaman sekarang ini? Itu adalah perdamaian, benar-benar perdamaian. Saya mendengar PBB terbentuk untuk tujuan pencapaian perdamaian dunia. Namun, sejak itu hingga kini di dunia ini tetap terjadi perangnya. Oleh karena itu, para anggota keluarga perdamaian kita telah berdiri untuk menciptakan perdamaian dunia tanpa perang. Setelah berdiskusi dengan para anggota keluarga perdamaian dari setiap negara yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, kami telah mengambil keputusan bahwa hukum internasional saat ini membutuhkan perubahan sehingga membentuk Komite Perdamaian Legislasi Hukum Internasional HWPL. Oleh sebab itu, para anggota Komite Legislasi Hukum Internasional telah menyusun dokumen untuk inisiatifnya, yaitu DPCW dengan 10 artikel dan 38 klausul. Lalu kami sudah mengumumkannya ke seluruh dunia. Jadi saya yakin bahwa semua bangsa di dunia ini mengetahui isi dokumen tersebut dengan baik. Bagaimana situasinya sekarang? Anda dapat memastikan kenyataannya sekarang. PBB terbentuk untuk pencapaian perdamaian. Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari ke-5 negara anggota pun telah dibentuk untuk pembangunan perdamaian, bukan? Namun salah satu dari 5 negara tersebut sudah menimbulkan perang.
peran organisasinya adalah untuk mencegah pecahnya perang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ini tidak benar, bukan? Oleh karena itu, saya mohon semua otoritas Rusia untuk menghentikan perang melawan Ukraina mulai dari hari ini. Harus dihentikan. Faktanya akan tercatat dalam sejarah. Apa yang akan dikatakan generasi mendatang? Jadi, segeralah hentikan perang. Semuanya harus diselesaikan melalui dialog. Semua anggota keluarga perdamaian di komunitas global mengharapkan berakhirnya perang tersebut. Jika sudah menyimak pesan ini, tolong segera hentikan perangnya. Harus bertindak begitu, bukan? Untuk siapakah banyak orang, banyak pemuda harus kehilangan nyawa mereka? Coba pikirkan baik-baik. Apa yang jahat, apa yang baik? Ini tidak boleh terjadi. Perang ini harus dihentikan. Dan para pemimpin negara, saya telah 31 kali berkeliling dunia. Apakah komitmen yang dibuat pada saat itu sudah bertanda tangan untuk mewujudkan dunia perdamaian, bukan? Sudah dilakukan demikian. Sejumlah ketua parlemen dan ketua Mahkamah Agung juga menandatanganinya, saudara. Saya masih memiliki buku yang berisi semua tanda tangan mereka. Maka kita harus menepati komitmennya. Kita bukan anak kecil yang memiliki sedikit pengalaman tentang dunia, bukan? Semua orang menghargai hidup mereka. Mereka pun berupaya untuk melindungi negara dan bangsanya. Maka DPCW harus diterapkan untuk membuat hukum internasional perdamaian agar perdamaian terwujud. Harus dilakukan demikian untuk mencapai tujuannya. Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi di Mindanao. Filipina adalah negara yang berpenduduk kisaran 120 juta jiwa. Tapi perang saudara berlanjut selama 40 tahun. Itu adalah perang saudara. Berapa banyak korbannya? Sekitar 120.000 orang telah menjadi korban. Kami HWPL sudah masuk ke medan perang ini. Ketika kami berbicara dengan mereka, ternyata mereka juga satu manusia. Pikiran pun normal. Tidak ada sesuatu yang aneh atau salah. Akhirnya mereka mulai bersepakat untuk menghentikan perang. Kesepakatannya adalah jangan sampai menyebabkan konflik seperti ini. Jangan begitu. Perjanjian ini ditandatangani hanya dalam beberapa jam saja. Dan tahukah Anda apa yang mereka bawa kepada saya? Ada tertulis dalam kitab Yesaya 2. Mereka menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sama seperti bagian ini, mereka melelehkan senjata mereka dan membuatnya menjadi sabit. Lalu mereka membawanya kepada saya. Dua pemimpin masing-masing berjanji dengan presiden mereka untuk tidak berkonflik lagi. Mereka berkomitmen di hadapan banyak warga masyarakat untuk mewujudkan perdamaian dan melakukan pekerjaan perdamaian sehingga tidak berperang lagi. Tahukah Anda berapa monumen perdamaian di Filipina sekarang? Ada banyak monumen di seluruh negeri. Bukankah ini pekerjaan yang luar biasa? Ini akan menjadi hadiah besar bagi generasi mendatang kita. Apakah mereka senang kalau dikasih uang? Coba pikirkan. Perdamaian ini akan merupakan kebahagiaan dan pengharapan mereka. Bagaimana satu bangsa berkonflik dan bertarung? Benarkah kalian tidak tahu? Selama masa Perang Dunia Kedua, Korea tidak bertarung dengan negara lain. Kalian tahu kan?
Saya sering menghadiri acara pertemuan dengan ketua Mahkamah Agung dari berbagai negara. Setiap kali hak asasi manusia dibahas. Apa yang telah saya katakan waktu itu, saya mengatakan bahwa Korea selama ini tidak pernah bertarung dengan pihak manapun, terutama waktu Perang Dunia Kedua. Namun negara Korea terbagi menjadi dua. Negeri Korea dibagi oleh negara lain. Lalu terjadi perang saudara yang tragis. Orang-orang lain mungkin berpikir Korea berperang untuk kemauannya sendiri, tapi ini tidak benar. Ada pihak yang ingin menduduki seluruh negeri Korea sehingga terbelah menjadi dua di tengah. Dan tidak hanya itu, menyebabkan perang juga. Saya memastikan fakta tersebut dengan jelas sambil berkeliling dunia. Apakah boleh menginjak-injak suatu negara hanya karena lemah dan tidak kecil? Tidak boleh begitu. Kita sebagai duta damai adalah pahlawan yang berjuang untuk perdamaian. Ini benar kan? Kita berjuang untuk mencapai perdamaian, itu yang benar. Negara manapun tidak akan menolak perdamaian, bukan? Oleh karena itu, pekerjaan mencapai perdamaian ini bukanlah tugas individu, melainkan tugas umum bagi setiap anggota komunitas global. Jadi kita harus menjadi duta damai. Kita harus menciptakan perdamaian yang indah ini dan meninggalkannya sebagai warisan bagi generasi mendatang kita, bukan? Adakah yang lebih berharga daripada ini? Tidak ada. Saya tidak tahu pikiran Anda tentang pola hidup saya. Saya juga makan setiap hari untuk menjalani kehidupan saya. Tetapi saya sudah 31 kali berkeliling dunia untuk membangun perdamaian dunia. Apakah Anda pikir saya melakukan pekerjaan ini karena tidak sibuk? Tidak. Saya mengerjakan tugasnya hanya untuk perdamaian. Para kepala negara, ketua Mahkamah Agung, ketua parlemen, dan rektor universitas di seluruh dunia telah bertanda tangan untuk mencapai perdamaian dunia secara bersama. Saya masih memiliki semua suratnya. Para anggota Komite Perdamaian Hukum Internasional HWP sudah tahu apa yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dunia, sehingga mereka mencatat semuanya agar menjadi dokumen. Disusun oleh sejumlah anggota Komite Perdamaian Hukum Internasional. Dokumen ini akan diajukan ke PBB dan akan dimasukkan ke pemungutan suara untuk keputusan, saudara. Para anggota PBB juga satu manusia. Mereka pun memiliki hati yang sama. Tidak ada yang menginginkan perang. Saya sudah beberapa kali mengunjungi PBB dan mendengarkan pesan pihaknya. Mereka semua menginginkan perdamaian. Jadi jika PBB mengambil keputusan untuk mengadopsi DPCW buat hukum internasional, itu harus diterapkan di tingkat nasional. Tingkat internasional maksudnya. Salah satu ketentuannya meniadakan senjata pembunuh orang. Segala macam senjata tersebut harus dihilangkan. Dokumen tersebut juga melarang invasi dan pendudukan negara yang lemah. Setiap negara baik besar maupun yang kecil, rakyatnya menjalani kehidupan dengan kedaulatannya sendiri. Itu benar kan? Saya berkeliling dunia, saya telah menyaksikan banyak hal. Sebuah negara tidak memiliki apotek. Ada negara yang tidak memiliki rumah sakit. Kenapa tidak ada? Apakah itu karena rakyatnya tidak pernah jatuh sakit? Tidak. Itu karena negara lemah diinvasi dan diduduki oleh negara lain dan tidak diperbolehkan memiliki fasilitas tersebut, saudara. Kita terlahir di dunia yang sama. Tetapi ada yang mengalami penderitaan seperti itu. Tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini, tidak boleh. Mereka seharusnya berupaya untuk bisa hidup sendiri. Jika mereka mengalami kekurangan, harus dibantu agar hidup bersama, bukan? Jadi TPCW untuk hukum internasional perdamaian dibuat agar para anggota keluarga perdamaian bisa hidup dengan hak yang sama.
Kalian pasti tahu saya akan mengajukan DPCW ke PBB untuk melegislasikan hukum internasional. Kemudian di PBB akan diadakan pemungutan suara. Jika mereka setuju, itu akan dilaksanakan sebagaimana adanya. Komite Perdamaian Hukum Internasional HPL awalnya memiliki 21 anggota dan tujuannya adalah persiapan untuk legislasi hukum internasional. Kalian pasti tahu betapa banyaknya upaya keras mereka. Karena kita mulai dengan tujuan yang sama. Kita harus menyelesaikannya dengan baik, bukan? Ya, kita harus lakukan demikian. Di dunia ini saya telah bertemu dengan sejumlah kepala negara, ketua Mahkamah Agung, ketua parlemen, dan rektor universitas di setiap negara. Saya juga pernah menemui para ketua LSM dan insan media. Kami HWPL menunjuk sejumlah pemimpin negara sebagai anggota Dewan Penasihat Perdamaian kita. Kami menunjuk para ketua LSM dan insan media sebagai duta umum, bukan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk perdamaian dunia. Jika kita berjanji untuk melakukan ini, kita harus menemuinya. Tugas kita masih banyak. Kalian yang hadir di KTT Perdamaian Dunia HWPL ini sudah tahu itu, ya kan? Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan segala bangsa sudah membuat perjanjiannya. Karena Tuhan adalah satu dan kitab sucinya pun satu. Para pemimpin agama telah berjanji untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Sudah dijanjikan demikian. Dan untuk satu tujuannya itu mencapai perdamaian, para ketua LSM berjanji untuk mendesak penyelesaian pekerjaan tersebut. Perjanjiannya bukan kebohongan. Jika memang yang benar, mereka harus memenuhinya. Kita kan manusia, bukan binatang. Jika kita membuat janji dalam hubungan dengan orang lain, kita harus menepatinya. Itu benar, saya tidak berubah sama sekali sedikit pun. Setiap negara telah dilanda virus corona yang tidak diinginkan. Ada banyak orang yang berada dalam kesusahan. Meskipun demikian, kita akan hidup di dunia yang sama. Jadi kita semua adalah satu tetangga dan satu saudara. Mari saling membantu dan menciptakan dunia yang baik. Kalau kita tidak bertindak apa-apa, apakah ada yang membuat dunia yang baik untuk kita? Tidak begitu, bukan. Kita harus membuatnya sendiri. Kita harus menciptakan dunia yang baik dan meninggalkan sebagai warisan untuk generasi mendatang kita. Ya, kita harus demikian. Kantor pusat HWPL di Korea sering mengirim surat kepada Anda. Saudara sekalian pasti sudah menerimanya. Kami telah bekerja untuk perdamaian dan mengirim buku pelajaran ke setiap universitas juga. Itu adalah buku pelajaran perdamaian. Ini sedang berlangsung saat ini dan harus dilakukan. Kami tidak akan berhenti tetapi akan menyelesaikannya sampai tuntas. Jadi saya mohon bantuan kepada para pihak berwenang di setiap negara agar pekerjaan perdamaian ini berjalan lancar. Ini adalah pekerjaan untuk membangun dunia yang damai, di mana keturunan saudara semua dapat hidup damai sejahtera. Jadi tolong bantu mereka yang melakukan pekerjaan damai di negara saudara sekalian. Harus dilakukan demikian. Ini adalah cara bagi keturunan kita untuk hidup damai di masa depan, ya kan? Ya, harus terwujud demikian. Jika kita sebagai manusia bukan binatang, kita tidak boleh terus berantem siang dan malam meskipun kita tahu ini tidak boleh begini, benar-benar tidak boleh. Karena hari ini adalah peringatan KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September yang ke-8. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu kepada Presiden Rusia. Saya berharap bahwa dia mendengarkan pesan saya. Harus dengarkan. Selama hidup di dunia ini, ada satu hal yang saya sadari. Itu adalah Sang Pencipta dunia. Jika tidak mematuhi firman-Nya, dia tidak biarkan saja.
Seiring berjalannya waktu, saya percaya Presiden Rusia mempertimbangkan hidupnya sendiri lebih penting daripada negaranya. Oleh karena itu sekarang perang itu harus dihentikan. Ini tidak boleh berlanjut. Itu harus berhenti. Kekuatan apa yang saya miliki? Tuhan di surga adalah satu-satunya kekuatan yang saya miliki. Dia memiliki kekuatan. Tuhan mendengarkan dan semua ciptaan juga mendengarkan. Ya memang begitu. Jadi untuk menciptakan dunia yang baik bersama, mari kita tidak berhenti tetapi bergerak maju untuk mencapai dunia yang damai. Dan para pemimpin agama yang terkasih, jika agama-agama sebanyak ini saling menyalahkan, saling mengecam, saling bertengkar, saling menganiaya begini, maka apa yang akan dikatakan orang-orang yang tidak percaya? Jadi mari kita membicarakan semuanya dan membedakan apa yang benar dan kecil. Apa yang baik, apa yang dan memilih apa yang baik. Harus begitu kan? Kita sebagai umat beragama harus menjadi terang dunia, bukan? Jadi pertama-tama kita harus berdialog untuk membahas mana yang lebih baik, dan agama harus menjadi satu di dalam Tuhan yang Maha Benar. Jika ada satu Tuhan, mengapa agama harus terpecah belah begini? Bukankah begitu? Apa yang benar? Apa itu kebenaran? Kita harus menjadi satu di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ya, kita harus begitu. Harus demikian. Para pemimpin agama dari seluruh dunia, tolong ingat perkataan yang saya ucapkan ini. Tahukah Anda mengapa saya katakan begini? Pada hari KTT pertama dunia HWPL 18 September, apa yang telah kita katakan? Masih ingatkan di hadapan Tuhan dan segala bangsa di dunia, kita membuat perjanjian. Itu bermasuk kerukunan antar umat beragama. Kita sudah berjanji untuk mencapai perdamaian dan kerukunan umat beragama. Jadi Tuhan pasti masih mengingatnya, bukan? Maka dari itu melalui dialog, agama-agama kita harus menjadi satu di dalam Tuhan yang Maha Esa. Ya, harus begitu. Harus demikian. Selama bertahun-tahun, sewaktu-waktu saya selalu melakukan kebenaran yang saya yakini. Dan jika ada sesuatu yang harus diberitakan, dimanapun saya berada, saya terus memberitahukannya. Tetapi semua perkataan ini adalah untuk kehidupan umat manusia. Ini untuk kehidupan orang-orang. Jadi kita harus melakukannya. Di markas besar HWPL di Korea, banyak orang mengerjakan tugas sesaat ini. Silakan bertukar surat sesering mungkin untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah bersatu dalam hati dan menunjukkannya kepada Tuhan juga. Saya harap kita lakukan demikian. Bagaimana pikiran saudara semua? Saya telah menunggu datangnya hari ini di masa kini. Pada hari ini, peringatan KTT pertama dunia HWPL 18 September yang ke-8, saya ingin menyampaikan pesan ini. Pekerjaan kita tidak berhenti. Tidak akan berhenti kerja. Kita harus mencapai tujuan kita. Walaupun kita tidak memiliki kekuatan, tetapi kita memiliki Tuhan dan malaikat-malaikat di surga. Meskipun kita mohon bantuan kepada mereka, kita harus mencapai tujuannya. Mengapa tidak mewujudkan yang baik? Jika itu pekerjaan yang baik, kita harus menyelesaikannya. Itulah pola pikir yang selalu saya miliki. Meskipun kita minta tolong kepada surga, meminjam kekuatan dari surga, kita harus memiliki semangat untuk merealisasikan sesuatu yang baik. Mari kita hidup dengan pola pikir yang sama. Menjadi satu di dalam Tuhan merupakan sesuatu yang harus dicapai setiap orang, termasuk para pemeluk agama dan politisi. Tidak boleh hanya menimbulkan perselisihan dan konflik satu sama lain tanpa mengerjakan tugasnya. Bagaimana pendapat saudara? Mulai sekarang mari kita sering mengirim surat, sehingga kita tidak akan melupakan perdamaian dunia dan bekerja secara bersama sampai hari penyelesaian. Mari kita melakukan ini bersama-sama. Harus dilaksanakan demikian.
Hatiku tidak berubah sama sekali. Saya selalu memikirkan tujuan. Sungguh demikian. Para pemimpin negara yang telah saya temui mengenal saya. Para ketua parlemen juga mengenal saya. Dan para pemimpin dari negara-negara kepulauan Pasifik bertemu di Australia dan berkomitmen untuk menjadi satu. Bukan hanya itu saja. Di benua Afrika, para ketua parlemen dari 55 negara berkumpul dan bertanda tangan untuk mencapai pekerjaan ini bersama-sama. Untuk menyelesaikannya bersama-sama. Bagaimana saya bisa melupakannya? Jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, kita harus meminta tolong kepada surga untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kita tidak boleh menonton Tuhan. Harap ingat ini dan mengirim surat sesering mungkin. Saya juga akan sering mengirim surat. Jika ada saran yang baik untuk dibuat, tolong beritahu saya melalui surat. Sudah mengerti bukan? Wajah kalian masih sangat jelas di mata saya. Setelah berkeliling dunia 31 kali, bagaimana saya bisa melupakan wajah dan negara kalian? Itu masih jelas dalam ingatan saya. Sampai hari penyelesaian, saya akan terus memikirkannya. Itulah harapan saya. Dan mereka juga sangat menanti-nantikan pertemuan kembali. Saya sangat berterima kasih kepada anggota Komite Hukum Internasional Perdamaian kita. Karena pandemi corona sulit untuk saling kunjungi, tapi saya percaya semuanya akan segera berakhir. Saya percaya demikian. Saya berharap semua pekerjaan kita berjalan lancar saja. Demikian juga harapan dari surga dan bumi. Saya meminta Anda semua untuk berdoa banyak dan mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Saya memiliki banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak bisa terus berbicara saja pada waktu sibuk seperti ini. Jadi saudara semua, mari kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita. Dunia ini sedang memperhatikan kita. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar berkat yang tak terbatas senantiasa menyertai negara dan rumah tangga saudara semua. Dan kita bukan dua, tetapi satu. Kita adalah satu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Lee karena telah mengusulkan solusi praktis menyelesaikan konflik dan memelihara perdamaian yang sangat penting dalam memelihara masyarakat internasional. Tak terhitung banyaknya konflik dan perang terjadi di seluruh dunia bukan karena kasih dan pengertian, melainkan nilai dan keyakinan yang bengkok dan bertentangan. Oleh karena itu lebih penting bagi kita bahwa semua memiliki mentalitas kita adalah satu, sehingga kita bisa bersatu untuk perdamaian sejati dengan nilai dan pemikiran yang sama. Selanjutnya saya akan memperkenalkan organisasi-organisasi yang telah menandatangani MOU dan MOA dengan HWPL dalam rangka memperingati HWPL World Peace Summit ke-8. Organisasi ini akan bekerja dengan HWPL menyelenggarakan kegiatan internasional untuk resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaian untuk tujuan akhir perdamaian. Saya ingin memperkenalkan dua organisasi hari ini. Pertama adalah Parlandino. Parlandino adalah organisasi di mana 5 negara, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, dan Peru, menetapkan kebijakan pembangunan melalui integrasi dan kerjasama. Pemerintah masing-masing negara mendukung DPCW dan secara aktif menyebarkan budaya damai di berbagai wilayah. Berikutnya, Komisi Nasional Timor Lorosa untuk UNESCO didirikan pada April 2009 dan bekerja di Timor Lorosa untuk mempromosikan inisiatif UNESCO termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Organisasi ini juga bekerja mengadopsi pendidikan perdamaian HWPL untuk membina kaum muda yang merupakan pemimpin masa depan. Selain itu, 36 organisasi dan lembaga dari 17 negara menandatangani MOU dengan HWPL. Saya meminta pengertian saudara karena tidak dapat memanggil semua organisasi karena keterbatasan waktu. Peace educators.
87 teachers in 34 countries, HWPL juga including membina the para US, pengajar perdamaian 387 guru have di 34 negara HWPL termasuk Amerika Serikat, educators, India, dan and I look Filipina telah ditunjuk the peace sebagai pengajar education perdamaian HWPL in their dan saya menantikan pendidikan perdamaian yang akan mereka lakukan di negara mereka. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Duta Publisitas HWPL yang akan berbagi kegiatan perdamaian HWPL dengan dunia. Duta Publisitas HWPL adalah perwakilan dari politik, agama, dan masyarakat sipil yang mendukung kegiatan perdamaian HWPL dan meningkatkan kesadaran akan perlunya perdamaian dengan mengadvokasikannya ke seluruh komunitas yang berbeda. Republic of Korea. Duta Publisitas adalah Jung Jun Park, Republik Korea, Direktur Gangwon-do Foundation Confucian Temple, Van Bebsan, Republik Korea, Ketua Biksu Buddha Oryongsa, Won Taek Kim, Republik Korea, Ketua dari Misi Korea Muslim Umma, Prabu Mahendra Das, Filipina, Presiden Kuil Sri Sri Radha Madhava Mandir, Imam Ali Imran Al-Rashid Asad, Filipina, Imam dari Imam Council Filipina. Umar Kita, Mali, mantan duta dan delegasi permanen UNESCO Mali. Julia M. Paras, Filipina, Direktur Daerah dari Chet Region 2. Muhammad Nadir Asepanan, Afghanistan, Kepala Sekolah Mukhtar. Celada Swawong, Thailand, Guru di Islamic College, Thailand. Oksana Ripka, Ukraina, Kepala Departemen Keuangan Kostianivka Village Council Daerah Kherson. Natalia Dimitrieva, Ukraina, Kepala Departemen Pendidikan Budaya Pemuda dan Olahraga dari Kostianivka Village Council Daerah Kherson. CEO of Pruchi. Maria Tisenko, Ukraina, CEO Poruk. Para pemimpin dari berbagai negara dan sektor mendukung dan berpartisipasi dalam melambangkan perdamaian bersama HWPL. Saya berharap semua orang di sini juga akan menyebarkan pengakhiran perang dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan akhir dari HWPL. Saudara semua adalah utusan perdamaian yang akan mencapai perdamaian. Saya menantikan partisipasi saudara dalam kegiatan perdamaian di masa depan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan mengadakan sesi fotografi kenang-kenangan. Kita akan menyerukan We Are One untuk menunjukkan bahwa kita adalah satu dalam perdamaian. Mohon angkat jari telunjuk kanan Anda, dan ketika saya menghitung sampai 3, tolong katakan We Are One, dan tahan selama 10 detik. Mari kita mulai. Mari kita serukan bersama. 1, 2, 3, We Are One. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Dengan ini kita mengakhiri sesi fotografi. Perdamaian dunia adalah milik kita dan kita hanya dapat mencapainya dengan upaya bersama. Jika perdamaian dilembagakan dalam tatanan sosial ini, itu akan dihormati sebagai hak yang diberikan kepada semua orang, dan lebih jauh lagi itu akan ditetapkan sebagai hak universal. Hari ini, kita melihat perdamaian institusional yang merupakan benih perdamaian sedang ditaburkan di negara-negara di seluruh dunia. HWPL dan utusan perdamaian akan menjadi akar dari gerakan ini dan terus maju. Saya berharap Anda semua terus mendukung dan mengambil bagian dalam inisiatif perdamaian sampai hari perdamaian menjadi hukum dan perdamaian menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini kita akan mengakhiri perayaan tahunan ke-8 KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September. Terima kasih.
Sudik, Bang Erik. Terima kasih. Salam damai, salam perdamaian. Salam semuanya. Salam perdamaian Korea. Ya Allah. Kita semua salam damai semuanya. One heart, one love, one God. Salam damai buat semua. Pakai bersanur bersama nyonya yang tercinta. Mestinya ada juga dari teman-teman dari Afrika ya bicara pakai bahasa Indonesia saja. Join the work for peace by signing up as a member of HWPL. Bahasa Indonesia segera menjadi bahasa internasional loh. Betul. And be the first to get HWPL's Sudah beberapa negara sudah menggunakan itu. Ya, di Australia sekarang orang belajar bahasa Indonesia tuh. Betul. There are a lot of opportunity if you want to become teachers in bahasa Indonesia in Australia. Termasuk di Cina juga ya sudah mulai Iya Cina. betul. Maroko juga Pak. Bagus. Makanya segera ini Indonesia akan menjadi salah satu bahasa ya, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia. Betul. Pak Abdullah di mana nih Pak Abdullah? Saya di Makassar Pak. Makassar. Oke. Saya perwakilan dari Fakultas Filsafat. Ada senior di situ Pak Prof. Pranyono Bersianur. Pak Ngurah Yaso masih ada ya Pak Ngurah Yaso? Ya. Masih ada Pak Ngurah? Makasih Pak. Pak Ngurah Yaso. Oh ini ada beliau nih. Selamat siang. Ya tiga kilo Pak. Ngurah. Wawan, selamat sore. Pak Rudi, selamat sore. Iya, terima kasih Pak Yaso aja. Ayo ikut juga. Pak Agung guys semua. Ya ikut aja belajar. Sama-sama Pak Agung. Swastiastu, ada di PADI. Pak Agung ring DJ lagi. Tiang ring Tangerang. Selamat sore. Oh Bekasi ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu di kantor pusat. Siap. Jakarta nggak berapa kita ketemu nih. Ini kalau kami di Makassar Pak ada selalu kembangkan pendidikan perdamaian. Semua agama-agama diundang. Salam Isdin dari Sengkang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau ada berminat kita dialog lintas agama, sering kami lakukan. Ini kalau ada yang bisa membuat apa namanya WA group ya untuk Peace Forum. Boleh. Ini bagus itu. Saya sangat setuju Pak. Ya, kebetulan mungkin buat aja. teman-teman dari Bahai